Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Wiwi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai analisis data. Next. Kelompok kami beranggotakan saya Alsa Jelita Putri, Rida Nur Laila, dan juga Siti Nur Afitasari. Next. Yang pertama, persiapan dan langkah-langkah analisis data. Next. Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam penelitian. Tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data dan interpretasi hasilnya yaitu pengeditan, pemberian kode, dan pemrosesan data. Yang pertama, pengeditan atau editing. Pengeditan merupakan pengecekan dan penyesuaian yang diperlukan terhadap data penelitian untuk memudahkan pemberian kode dan pemrosesan data dengan teknik statistik. Tujuan pengeditan data adalah untuk menjamin kelengkapan, konsistensi, dan kesiapan data penelitian dalam proses analisis. Pengeditan dapat dilakukan di lapangan atau field editing oleh peneliti, pengumpul data, atau staf yang bertindak sebagai supervisor sesaat setelah melakukan pengecekan terhadap isian kuesioner. Pengeditan dapat juga dilakukan di tempat peneliti atau in-house editing setelah beberapa atau semua data terkumpul. Next. Yang kedua, pemberian kode atau coding. Pemberian kode merupakan proses identifikasi dan klasifikasi data penelitian ke dalam skor numerik atau karakter simbol. Proses ini diperlukan terutama untuk data penelitian yang dapat diklasifikasi. Pemberian kode pada jawaban dan tipe pertanyaan terbuka relatif lebih sulit karena memerlukan judgement dan pemberi kode dalam menginterpretasikan jawaban responden. Tujuan pemberian kode pada tipe pertanyaan terbuka adalah untuk mengurangi variasi jawaban responden menjadi beberapa kategori umum, sehingga dapat diberi skor numerik atau simbolik. Pemberian kode akan memudahkan dan meningkatkan efisiensi proses data entry ke dalam komputer. Next. Contoh dari pemberian kode. Untuk jenis pertanyaan, jenis siaran olahraga apa yang paling Anda gemari? Jawabannya seperti yang pertama ada sepak bola diberi kode 1, yang kedua bulu tangkis diberi kode 2, yang ketiga tinju diberi kode 3, yang keempat tenis diberi kode 4, yang kelima bola basket diberi kode 5, dan yang keenam lainnya atau sebutkan diberi kode 6. Yang kedua ada pertanyaan, apakah pendidikan terakhir yang pernah Anda tempuh? Untuk jawaban SD diberi kode 1, SMP diberi kode 2, SMA diberi kode 3, diploma diberi kode 4, S1 diberi kode 5, S2 diberi kode 6, dan S3 diberi kode 7. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rida Nur Laila. Pemrosesan data atau data processing. Banyak peneliti yang melakukan analisis data dengan bantuan teknologi komputer. Beberapa paket aplikasi statistik yang dapat digunakan untuk analisis data dengan komputer antara lain SPSS, SAS, StatEasy, dan MINTAB. Proses analisis data dengan menggunakan komputer tentu saja lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, langkah-langkah analisis data. Pertama, pengolahan data. Pengolahan data bertujuan untuk menyeleksi atau memfokuskan data dengan permasalahan penelitian, sehingga data-data tersebut tidak menyebar. Tahap pengolahan data ada 3, yaitu pertama pengeditan atau editing. Tahap ini yaitu memeriksa atau mengecek data-data yang sesuai dengan rumusan penelitian.
Yang kedua, pengkodean atau coding. Pada tahap ini, data ditandai dengan simbol atau tanda tertentu untuk digunakan sebagai analisis. Yang ketiga, tabulasi atau tabulation. Tahap ini mengharuskan peneliti untuk menyusun atau menyajikan data-data tersebut sesuai permasalahan penelitian. Yang kedua, penganalisisan data. Tahap ini dilakukan setelah data-data penelitian sudah diolah, disajikan, dan disusun secara sistematis. Tujuan penganalisisan data adalah untuk menyederhanakan pengklasifikasian agar data tersebut mudah untuk ditafsirkan. Ketiga, penafsiran hasil analisis. Penafsiran hasil penelitian dilakukan untuk menafsirkan data-data yang telah disusun, diolah, dan disajikan menjadi simpulan yang bisa dipahami oleh pembaca. Penarikan simpulan dilakukan dengan cara menyesuaikan antara hipotesis dengan hasil penelitian yang telah ditemukan. Selanjutnya, yang kedua, metode analisis data. Selanjutnya, metode analisis data adalah sebuah teknik atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi yang lebih mudah untuk dipahami. Metode analisis data bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang biasanya berguna dalam penulisan penelitian. Dua jenis metode analisis data, yaitu pertama, metode analisis data kualitatif, yang kedua, metode analisis data kuantitatif. Selanjutnya, metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif berfokus pada informasi yang sifatnya non-numerik atau bukan angka, namun lebih membahas konseptual suatu permasalahan dalam penelitian. Ada beberapa jenis teknik analisis data kualitatif, diantaranya seperti pertama, analisis konten. Analisis konten adalah metode yang digunakan ketika dalam penelitian perlu memahami tema dalam data kualitatif secara keseluruhan. Yang kedua, analisis naratif. Analisis naratif adalah metode yang berfokus pada cara penyampaian ide ke seluruh pihak terkait. Yang ketiga, analisis wacana. Analisis wacana adalah metode yang digunakan untuk menganalisis interaksi manusia dan berfokus pada konteks sosial yang mana terjadi komunikasi antara responden dan peneliti. Yang keempat, analisis kerangka kerja. Analisis kerangka kerja merupakan metode yang lebih maju yang terdiri atas beberapa tahap seperti sosialisasi, mengidentifikasi kerangka kerja tematik, coding, charting, pemetaan, dan interpretasi. Yang kelima, teori beralas. Teori beralas merupakan metode analisis data kualitatif yang dimulai dengan analisis satu kasus untuk merumuskan teori. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Nur Afitasari. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu metode analisis data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif berfokus kepada numerik atau angka dalam sebuah penelitian. Teknik ini menggunakan data statistik, data hasil survei responden, dan lain sebagainya untuk mengolah data. Metode analisis data kuantitatif juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama analisis data kuantitatif deskriptif, dan yang kedua yaitu analisis data kuantitatif inferensial. Metode analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menyajikan data kuantitatif dalam bentuk deskriptif. Analisis deskriptif menggambarkan atau mendeskripsikan data dengan apa adanya. Beberapa teknik statistik yang digunakan dalam analisis deskriptif yaitu yang pertama mean untuk mencari rata-rata nilai, yang kedua median untuk mencari nilai tengah pada rentang data, yang ketiga, simpangan baku atau varians untuk mengetahui persebaran kisaran angka atau nilai. Yang keempat, skewness untuk menunjukkan seberapa simetris kumpulan data atau angka. Adapun metode yang bisa digunakan ketika melakukan penelitian deskriptif diantaranya yang pertama yaitu metode survei.
dapat digunakan untuk populasi besar maupun kecil, di mana penelitiannya dilakukan dengan mengambil sampel populasi suatu data. Yang kedua, metode deskriptif kesinambungan dapat digunakan ketika ingin memperoleh pengetahuan secara menyeluruh terhadap suatu fenomena yang terjadi. Yang ketiga, penelitian studi kasus dilakukan dengan berfokus pada suatu kasus yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara rinci terhadap kasus tersebut seperti latar belakang, karakter, dan sebagainya. Mohon maaf, ini laptop saya masih lemot. Selanjutnya yaitu metode analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif inferensial. Metode analisis inferensial adalah metode analisis yang menggunakan rumus tertentu di mana hasil perhitungan tersebut menjadi dasar dalam menggeneralisasi dan mengambil keputusan. Beberapa teknik statistik yang digunakan yaitu yang pertama uji T, digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok data dan menilai apakah terdapat perbedaan secara signifikan. Yang kedua, ANOVA, mirip dengan uji T, namun dapat digunakan pada lebih dari dua kelompok data. Yang ketiga yaitu korelasi, digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Yang keempat yaitu regresi, mirip dengan korelasi, namun dilengkapi dengan memahami sebab akibat hubungan antar variabel. Contoh bentuk analisis data. Contoh bentuk analisis data kualitatif. Pada strategi pertama, peneliti melakukan wawancara ke beberapa orang atau individu dan menanyakan pertanyaan berikut. Upaya apa yang harus dilakukan untuk memaksimalkan manfaat data bagi masyarakat lokal? Selanjutnya, data-data berikut merupakan jawaban informan yang terlibat dalam wawancara tersebut. Yang pertama yaitu kategori kebijakan, di mana datanya meliputi perencanaan pariwisata harus lebih baik, daerah harus siap dengan pengembangan pariwisata, memaksimalkan sekolah-sekolah pariwisata, sumber daya manusia segera dikembangkan, pemerintah daerah harus proaktif, kebijakan pariwisata harus menjangkau masyarakat, dan dominasi pemerintah dibatasi dalam pengolahan aset pariwisata. Yang kedua yaitu kategori pengelolaan. Datanya meliputi perlu analisis karakteristik daya tarik wisata, melaksanakan event pariwisata yang menggambarkan karakteristik atau ciri khas destinasi, dan yang ketiga itu atraksi
aksesibilitas, amenitas, dan auxiliary harus baik. Yang ketiga itu kategori implementasi atau peraturan. Datanya meliputi pengawasan peraturan dan penerapan peraturan dan regulasi yang baik. Kategori yang keempat yaitu koordinasi, di mana datanya meliputi kebijakan pengembangan pariwisata di tingkat pusat harus ditindaklanjuti di tingkat daerah dan perlu koordinasi yang baik antara berbagai tingkatan pemerintah. Kategori yang terakhir yaitu pemberdayaan masyarakat, di mana datanya yaitu memberikan kesempatan masyarakat lokal mengelola homestay di sekitar daya tarik wisata. Contoh bentuk analisis data kuantitatif. Yang pertama yaitu deskriptif. Cara kerja statistik deskriptif ini, dalam contoh ini kami melihat berat badan 10 orang, dengan kata lain sampel kami terdiri dari 10 responden. Berikut merupakan datanya. Di sini diambil kesimpulan berat rata-rata adalah 72,4 kg. Yang kedua itu medianya sangat mirip, menunjukkan bahwa kumpulan data ini memiliki distribusi yang relatif simetris, yaitu bentuk kurva lonceng yang mulus. Kemudian simpangan baku 10,6 menunjukkan bahwa terdapat sebaran angka yang cukup luas, berkisar dari 55 hingga 90. Selanjutnya yaitu skewness min 0,2 menunjukkan bahwa data sedikit miring secara negatif. Yang kedua yaitu inferensial. Berikut adalah diagram sebar yang menunjukkan korelasi atau hubungan antara berat dan tinggi badan. Secara intuitif, kami mengharapkan ada beberapa hubungan antara kedua variabel ini. Seperti yang dilihat di bawah, yaitu hasilnya cenderung mengelompok bersama dalam garis diagonal dari kiri bawah ke atas kanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, bisa diketik di kolom chat WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.